Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ita Channel ya teman-teman. Dalam kesempatan ini saya akan menjawab pertanyaan. Kemarin ada yang bertanya, Bang, apakah ternak ayam kampung skala rumahan bisa menjadi penghasilan utama tanpa pekerjaan yang lainnya? Namun sebelum saya jawab, dukung terus channel ini dengan cara like, komen, serta subscribe agar kami selalu bersemangat untuk membuat video-video yang lain yang insya Allah bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Baik teman-teman, peternak skala rumahan bisa menjadi penghasilan utama? Itu jawabannya tentu bisa ya teman-teman. Ternak ayam kampung dapat menjadi sumber penghasilan utama tanpa ada pekerjaan yang lain jika dijalankan dengan manajemen yang benar, fokus, dan skala usaha yang memadai ya. Kunci kesuksesan yang pertama adalah adalah niat yang kuat, yang kedua adalah fokus terhadap kemajuan belajar beternak secara mandiri ya teman-teman. Berikut untuk teman-teman yang perlu diperhatikan jika ingin memulai usaha sistem ternak rumahan untuk menjadi penghasilan tanpa pekerjaan yang lainnya. Yang pertama yang perlu diperhatikan adalah perencanaan dan skala usaha ya. Tentu ada fokus usaha, tentukan pilihan salah satu, misalkan fokus di bidang pedaging atau petelur ya. Ini teman-teman tentunya harus memfokuskan salah satu ya. Jika teman-teman ini memang ini adalah usaha, tidak ada yang lain selain pekerjaan ini tentunya teman-teman harus minimal memiliki modal 10 ekor betina dan 2 ekor jantan ya. Ini bisa ayam kampung, bisa ayam KUB atau ayam-ayam yang lainnya yang teman-teman ingin budidayakan ya. Terus teman-teman juga harus mempunyai kandang ya. Ini wajib dipunyai ya, walaupun kandang ini tidak sebaik peternak-peternak yang sudah maju ya. Ini yang penting ayam ini kalau malam ini bisa berteduh, dan kalau siang ini bisa ayam ini bisa bermain ya, misalkan di semi umbaran seperti itu. Dan tidak boleh teman-teman memelihara ayam tapi diumbar sampai campur dengan ayam tetangga. Ini tentunya akan beresiko ya. Selain beresiko penyakit, ada resiko lainnya ya. Teman-teman, tentunya hal seperti itu bisa dilakukan ya teman-teman, karena kalau teman-teman ini fokus dalam usaha itu tentu bisa ya. Yang kedua yang perlu disiapkan adalah mental ya, karena perlakuan ternak ayam milik kampung sebagai bisnis utama yang membutuhkan perhatian penuh, bukan sekedar hobi atau sampingan ya. Ini jika teman-teman beralih ke ternak seperti ini ya. Yang kedua adalah pencatatan dan evaluasi. Catat setiap periode beternak untuk digunakan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan strategi di masa mendatang ya. Yang ketiga, tidak kalah penting adalah belajar berkelanjutan ya. Terus digali informasi, ikuti belajar yang lain dari peternak yang lebih senior, dan belajar yang ke peternak yang lebih berpengalaman ya. Ini tentunya yang harus dimiliki untuk teman-teman. Terus yang ketiga, tidak ada pemasaran ya. Jenis kemitraan, teman-teman bisa membangun jaringan mulai pasar tradisional, rumah makan, atau konsumen yang lain ya. Bisa juga teman-teman pemasaran melalui digital ya, dimanfaatkan internet atau yang lainnya ini untuk menjual hasil panen kita ya. Nah, itu yang perlu
laksanakan untuk teman-teman jika teman-teman ingin beternak sebagai sumber penghasilan utama ya. Terus yang ketiga adalah manajemen budidaya ya. Manajemen budidaya ini meliputi bibit yang berkualitas. Misalkan teman-teman bisa memilih ayam chopper ya. Ini ayam silangan dari Jawa asli dan ayam Bangkok ya. Ini bisa menjadi pilihan utama jika teman-teman akan beternak di pedaging ya. Yang kedua, memberikan pakan yang tepat. Ini ya teman-teman juga harus dipelajari bagaimana memberikan pakan yang tepat, bagaimana cara memberikan pakan alternatif seperti maggot atau yang lainnya, yang intinya bisa menekan biaya untuk ternak kita ya. Terus yang perlu dipelajari lagi adalah kesehatan ayam. Nah ini tentunya teman-teman juga harus belajar bagaimana ayam ini sehat, bagaimana memberikan vaksin atau bisa vaksin alami atau tentang ramuan-ramuan tradisional. Ini teman-teman juga harus belajar yang seperti ini. Mungkin cukup itu ya teman-teman untuk sharing pada kesempatan kali ini. Semoga semakin hari kita semakin dipermudah untuk belajar beternak skala rumahan. Ada kurang lebih, saya minta maaf. Akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, salam murah rezeki, dan salam beternak rumahan.